Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikmatus Solihah dari Prodi PGMI semester 4A di Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Melani Albar. Berikut dari soal yang pertama, yaitu apa yang dinamakan tentang perencanaan pembelajaran. Nah, menurut dari Wilna Sanjaya menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya perencanaan tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Hasil akhir dari proses pengambilan keputusan tersebut adalah tersusunnya dokumen, dan dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi, melalui perencanaan yang maksimal, seorang guru dapat menentukan strategi apa yang digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Perencanaan pembelajaran dapat menghindarkan kegagalan pembelajaran. Kemudian menuju soal yang kedua, yaitu tentang bagaimana sih merencanakan pembelajaran yang baik itu. Nah, mungkin agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik, bisa menggunakan salah satu faktor yang dapat membawa keberhasilan, yaitu adanya perencanaan pembelajaran. Nah, karena pembelajaran sebagai proses kerjasama antara guru dan siswa, pasti akan menghadapi beberapa masalah pembelajaran. Hal itu akan berdampak pada kegagalan pembelajaran. Melalui perencanaan yang baik, setidaknya dapat mengantisipasi atau meminimalisir permasalahan-permasalahan yang nantinya akan muncul, sehingga pembelajaran berjalan normal dan keberhasilan pembelajaran dapat tercapai. Nah, menuju soal yang ketiga, yaitu apa sih manfaat dan fungsi dari pembelajaran itu. Nah, dari sini ada beberapa manfaat yang dapat kita petik dari penyusunan proses pembelajaran. Manfaat yang pertama yaitu melalui proses pembelajaran yang matang, kita akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Kemudian manfaat yang kedua yaitu sebagai alat untuk memecahkan masalah. Dan manfaat yang ketiga yaitu untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Kemudian dari perencanaan pembelajaran tersendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama ada fungsi kreatif, fungsi inovatif untuk yang kedua, kemudian yang ketiga fungsi selektif, yang keempat dan fungsi komunikatif, fungsi prediktif, dan fungsi dan lain sebagainya. Kemudian lanjut pada soal keempat, yaitu mengapa sih seorang guru itu harus menyusun perencanaan pembelajaran sebelum mengajar. Nah, menurut saya karena pembelajaran sebagai proses kerjasama antara guru dan siswa pasti akan menghadapi beberapa masalah pembelajaran. Maka melalui perencanaan yang baik setidaknya dapat mengantisipasi atau meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada yang nantinya akan muncul, sehingga pembelajaran berjalan normal dan keberhasilan pembelajaran dapat tercapai. Baik, segitu dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.